Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu. Bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya
padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini hanya untuk-Mu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini hanya untuk-Mu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini hanya untuk-Mu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Shalom, bless family, blessing, saudara. Amin. Ya, apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2026 sampai 7 kali lipat. Psalm 6 dari 30-31. Siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Haleluya. Saya harap saudara dalam keadaan sehat walafiat. Kasih anugerah Tuhan senantiasa dalam kehidupan saudara. Amin, saudara.
Kita akan nyanyi satu lagu saudara ya. Haleluya, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, ubahkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, ubahkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ya lama sanda ya lama Hirata sanda kiorata ya lama ramasuna. Kami sembah, kami agungkan Engkau, Engkau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Kaulah gunung batu kami, Kaulah kekuatan kami, Kau yang layak ditinggikan, ku agungkan, ku muliakan nama-Mu, terpujilah Engkau, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Sekenu, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau berikan. Terima kasih untuk situasi, kondisi di dalam kehidupan kami ini. Sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kau pelihara, Kau jaga, Kau lindungi. Bahkan Kau mengangkat hidup kami, bahkan terbang burung bagaikan Raja Wali terbang tinggi. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini terus kami mau belajar firman-Mu, supaya kami bisa menghadapi hidup hari-hari kami ini dengan kebenaran firman-Mu, dan kami terus berakar berkuat tumbuh di dalam Tuhan. Dan tolong Tuhan berikan roh pengertian buat kami, supaya bukan kami mengerti dan tahu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan roh pengertian buat kami, supaya kami sungguh berjalan akan terang-Mu, akan kebenaran-Mu. Dan berkat-Mu juga tercurah untuk mereka yang setia sampai detik hari ini, yang terus mencari Engkau, mau mengisi hidupnya dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan amin, amin, amin. Bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau, Tuhan kembalikan di tahun 2026 sampai 7 kali lipat. Sesuai Amsal 6 ayat 30 dan 31. Siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama harta bendanya. Jika saudara bersama famili muda, katakan percayalah, Tuhan akan menyelesaikan masalahmu dan Tuhan akan membuka jalan dalam hidupmu. Amin saudara.
Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Jangan lupa besok Minggu khususnya yang di LA akan dilayani oleh Pak Mel Atok jam 11 pagi. Bawa teman, sahabat, dan kerabat saudara ya, supaya bisa mendengarkan bersama-sama untuk firman Tuhannya. Dan ingat saudara, satu hal yang saya katakan buat saudara, ayo bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Amin saudara, supaya kasih Tuhan boleh turun atas kehidupan saudara. Ayo cari jiwa, supaya jiwa-jiwa dimenangkan dan dimuridkan di gereja Miracle Center ini. Amin saudara, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan yang kedua, anniversary tanggal 21 Maret jam 5 PM yang ada di Sahid Sudirman Residen lantai 1 unit 0109 office ya. Ajak teman dan sahabat, teman sahabat kerabat saudara untuk bersama-sama memenuhi tempat yang sudah disediakan. Itu anniversary MCUI yaitu Miracle Center yang ada di Indonesia. Di sini ada Ibu Gembalanya, Ibu Nuke ya, Nuke Lucia ya, ada di sini ya. Jadi kalau salah dikasih tahu ya Ibu, 21 Maret jam 5 PM anniversary ulang tahun yang ketiga di Sahid Sudirman Residen. Bagi saudara yang ada di Indonesia, yuk kita merayakan anniversary, kita pesta untuk kasih anugerah Tuhan, makanan enak. Ya saudara, dan dilayani oleh Frankie Kuncoro. Dia, saya hadir juga sama-sama ya. Di lantai 1 unit 0109 office. Gitu ya saudara ya. Oke. Dan yang tanggal 3 April yang ada di LA itu ada Good Friday. Jadi saya mengajak saudara datang Good Friday. Please saudara, kalau bisa minggu ini daftar supaya saya tahu saya menyediakan sesuai dengan kebaktian ya. Jadi kalau memang kurang, kasih tahu, ajak teman sahabat kerabat saudara. Good Friday-nya itu tanggal 3 April jam 7 malam bersama Pak Frankie Kuncoro juga di Hotel Delta Ontario 2200 East Holt Boulevard Ontario. Ya, dan untuk hari Sabtunya ada Praise and Worship jam 6 PM. Bersama Frankie Kuncoro juga, ajak teman sahabat kerabat yang lainnya untuk memuji menyembah bersama-sama. Pak, saya kan umur tidak peduli tua muda, ayo memuji menyembah Tuhan. Kan kita nggak ada batas saudara, wong kita praise and worship, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Amin saudara. Dan pasca hari Minggu itu tanggal 5 April jam 11 pagi ya, bersama Frankie Kuncoro. Untuk Jumat Agungnya saya yang menyampaikan firman dan dia yang memimpin pujiannya. Dan untuk praise worship-nya Pak Frankie Kuncoro, dan minggu April tanggal 5-nya dia yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang untuk bagian untuk SF atau Hayward, saudara, tanggal 5 April itu dia menyampaikan firman di Hotel La Quinta jam 5 PM ya, jam 5 PM di Hotel La Quinta Inn and Suite di 20777 Hesperia Boulevard ya, California 94541. Itu April 5 bersama Frankie Kuncoro membawakan firman. Dan jam tanggal 11 jam 5 itu adalah Praise and Worship bersama Frankie Kuncoro di Ross Building Supply di 837 Cowan Road, Burlingame, California 94010 gitu saudara ya. Jadi ajak teman sahabat kerabat saudara. Jadi saudara bisa, kalau saudara lupa, saudara bisa putar videonya ini dan saudara yang lihat hari apa dan jam berapa eventnya, banyak sekali ya, hari bulan Maret, April. Jadi saudara bisa melihat program-program gereja yang ada. Oke, saya rasa tidak ada lagi pengumuman dan kita akan melihat siapa yang hadir hari ini. Bu Sunani Widyasuti, Pak Andi Asadi, Bu Lina, Pak Andi, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Halo Ibu Nita yang cantik, Greg Eka Vita Bresi Crowley, Tuhan berkati, sehat walafiat, take care, be careful, jaga kesehatan dan makan yang cukup Ibu Nita yang cantik. Loita Dewi, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Kendo Sutri Asuro, Tuhan berkati bersama keluarga. Susan Yunatan, Tuhan berkati bersama keluarga. Haryani Setiadi, Tuhan berkati bersama keluarga. Ivong, Tuhan berkati bersama keluarga. AMCM, Tuhan berkati bersama keluarga. Sinjabat Timura, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Luke, Pak
Untung, Freya, Tuhan berkati bersama Sukarguna di Condro Purnomo, sehat selalu ya Pak. Tuhan berkati bersama keluarga Ibu Suwanli, Tuhan berkati bersama keluarga Ibu Elizabeth Panambar, Warung Jasa Rufika Pak Andi, Tuhan berkati bersama keluarga Ibu Lika Neti, Ibu Neti dan Elke, Tuhan berkati bersama keluarga San FG, Tuhan berkati bersama keluarga Ibu Ros, Pak Paul, dan juga anaknya, Tuhan berkati bersama keluarga Pak King, dan juga Ibu Christine, Tuhan berkati bersama keluarga Lili Herho, Naomi, Emma, maminya, kakaknya, Tuhan berkati bersama keluarga Ivong, Tuhan berkati bersama keluarga Pak Harmonius Cicanto, Nelly, Tuhan berkati bersama keluarga Ibu Erlin, Tuhan berkati bersama keluarga Ruli, F7P, Pastor Gembala Rudi, dan tim doa, tolong doakan Tuhan Yesus mampu memberikan Roh Kudus, mujizat, sehat sempurna bagi Rahmat F dapat lunas hutang di Bank BRI, pulih punya saham BAM, keuangan sehat, panjang umur. Oke, Troy Poluan, Eva Poluan, Treven Eden, Tante Anton berkati bersama keluarga. Ika Piteres, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Saudara, hari ini terus kita mau belajar. Kita break dulu untuk yang misinya. Kita akan bagaimana Tuhan menuntun kita di air yang tenang. Nah, kita ini meneruskan khotbah yang kemarin ya tentang amarah. Nah, kenapa kita bisa amarahnya, kita bisa meledak-meledak. Nah, itu hari Rabu sudah dijelaskan ya saudara ya. Kita sudah belajar di hari Rabu itu bahwa amarah itu berbahaya karena akan menjadi amarah yang berdosa kalau meledak-ledak. Nah, bisa mengakibatkan yaitu bisa merusak keluarga, pelayanan ya saudara, terus bisa menutup berkat saudara, bahkan menghancurkan kesaksian kita sendiri. Nah, itu sudah dijelaskan. Untuk menyingkat waktu, kita akan masuk, kita mau bicara kemarin tentang bagaimana merusak keluarga sudah jelas. Nah, sekarang kenapa bisa marah yang meledak itu merusak pelayanan? Nah, ini kita lihat bersama-sama, kita langsung saja kita buka di dalam Efesus. Kenapa bisa merusak pelayanan, marah yang meledak-ledak? Nah, kita lihat nih saudara ya, Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahnya. Jadi maksudnya adalah kalau marah hari itu juga diselesaikan, jangan berlarut-larut. Saya tidak menjelaskan ini, nah ini hanya menjadi pembukaan buat kita. Ini sudah saya terangkan hari Rabu kemarin ya. Ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, jangan diberi kesempatan kepada iblis. Maka dari itu, saudara sama saya belajar. Jadi amarah itu jangan berlarut-larut. Seharusnya kau selesaikan dengan baik. Kenapa nggak boleh berlarut-larut? Kenapa harus diselesaikan dengan baik? Kalau berlarut-larut, kamu membuka pintu iblis. Nah, kalau kamu membuka pintu iblis, makanya saudara harus tahu iblis itu tidak mempunyai kasih. Sedangkan kita manusia itu hidup harus dengan kasih. Makanya kasih itu menjadi dingin. Benar yang dikatakan Galatia 5, saudara. Saudara lihat di Galatia 5. Saudara lihat di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 19 ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kencemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan roh, pemecah belah. Nah, saudara, dan kedengkian, kemabukan, dikatakan kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kalau saudara melakukannya seperti yang dikatakan ini, dari kemarahan itu berbahaya sekali. Jadi kemarahan itu ibarat orang kikir.
Kikir itu kalau saudara baca di 1 Korintus 5 itu saudara ya, saudara baca dengan pembunuhan, dengan fitnah, itu sama. Nah ini juga amarah ini tergolong yang sama dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala sama. Makanya tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena itu yang disebut hawa nafsu, saudara. Saudara tidak bisa menguasai hawa nafsu saudara hingga marah itu menjadi meledak. Kenapa? Sebenarnya kan kita hidup dengan kasih. Benar nggak? Makanya pelayanan kita itu akan hancur. Kenapa? Saudara kan jadi malu. Saudara sudah bersaksi, saudara mungkin sudah menyampaikan firman, mungkin saudara sudah penginjilan, saudara sudah menjadi song leader, singer. Saya mengatakan buat saudara hari ini karena keadaan saudara itu yang tidak terkontrol. Lihat, ada waktu beberapa bulan yang lampau itu lihat pendeta aja mukulin istrinya saudara. Sampai saat ini isunya masih ngomong terus saudara. Saya mengatakan buat saudara, nah yang demikian ini saya mengatakan harus berhati-hati. Kita ini harus punya love. Love itu kan sacrifice. Love itu adalah betul-betul kita berkorban untuk orang lain supaya orang lain itu mendapatkan bahagia. Mana bisa Pak, saya butuh bahagia dan lain sebagainya. Makanya saya ngomong buat saudara hari ini, belajarlah tentang supaya saudara bisa menghandle marah. Supaya waktu saudara bisa menghandle marah, otomatis kamu punya kasih itu, kata firman Tuhan itu sempurna. Kenapa? Kamu kasih itu betul-betul bisa mengatasi situasi, kondisi, bukan kalah dengan situasi, kondisi. Maka yang dikatakan Roma 8, kalau kamu sampai nggak bisa mengatasinya, nah ini akibatnya. Nah, saudara bisa lihat ini akibatnya. Kalau saudara nggak bisa mengatasi, mari kita lihat di dalam Roma 8, saudara. Ya, kita akan lihat di Roma 8, ayat yang ke-7, Roma ke-8, ayat yang ke-7 sampai ke-9. Dia ngomong begini, sebab keinginan daging ada. Dengar baik-baik ini, keinginan daging apa? Perseteruan. Nah, keinginan daging kalau saudara marah, itu sudah mengakibatkan daging saudara. Kalau saudara marah itu sudah melibatkan emosi saudara yang tidak bisa saudara kontrol. Bahkan seperti hari Rabu saya katakan, sampai berhari-hari nggak ngomongan. Sampai berbulan-bulan diem-dieman. Ingat saudara, dikatakan tadi di Efesus 4 tadi, 26-27, jangan buka kesempatan kepada iblis. Ya, di Galatia 5 itu, amarah itu sama dengan perzinahan, perseteruan, pemecah belah. Nah, berhati-hati nih saudara, nggak akan dapat dalam kerajaan surga. Makanya dikatakan buat saudara, yang di dalam Roma 8 tadi, ayat yang ke-7, keinginan daging itu sudah berbicara, udah daging saudara. Daging itu tidak bisa dilawan dengan daging. Ya, mungkin saudara dilukai, mungkin saudara difitnah, mungkin saudara diomongin, mungkin saudara digosip, jangan dibalas. Kan firman Tuhan sudah berkata, kasihlah musuhmu, taruh bara api di atas kepala, doakan dan berkati. Kan itu saudara. Pak, enggak bisa. Nah ini yang saya katakan, kalau kita enggak bisa, kita ngotot terus saudara, berhati-hati. Berarti you enggak punya kasih. Kasih di dalam kamu itu enggak sempurna. Nah ini berbahaya banget saudara, akan mengakibatkan seperti apa? Ini yang dikatakan Roma ayat 8 tadi, ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging ada perseteruan dengan Allah. Nah kita harus waspada ini saudara, jangan anggap enteng. Ini saya ngomong tentang marah yang berdosa, ada marah yang tidak berdosa. Nanti kita bahas lagi nih saudara, supaya kita tidak kemana-mana, fokus dengan marah yang berdosa. Nah ini saudara, kadang marah itu meledak. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghandle-nya. Kenapa? Terlalu banyak tekanan dalam hidup saudara. Ingatlah saudara, itu tujuannya kita harus betul-betul lekat dekat akan Tuhan. Ini tujuannya supaya kita bisa memuji menyembah Tuhan. Ini tujuannya kita punya berhubungan pribadi dengan Tuhan. Ini tujuannya supaya kita banyak berdoa. Untuk apa? Untuk membuat kita semakin hari mempunyai pagar berlapis-lapis untuk tidak menghancurkan hidup kita sendiri yang sudah saudara bina dari awal sampai hari ini. Ingat loh saudara, jika kita hari ini berdosa sekalipun dulunya kamu begitu rajin dekat akan Tuhan, tapi hari ini saudara berubah menjadi tidak setia, apa yang sudah kau perbuat dari dunia tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Yang Tuhan mau hari ini, today,
Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Today. Apakah kita tetap melakukan firman Tuhan? Today. Apakah kita betul-betul tunduk taat setia akan Tuhan? Itu pertanyaan. Makanya janganlah kamu marah yang meledak, karena itu merupakan perseteruan dengan Allah. Jadi kita harus ingat, saudara, kita harus waspada. Jangan kamu umbar emosinya, ngapain saudara? Nggak ada guna. Sekali lagi, daging jangan kau lawan dengan daging, karena itu menjadi perseteruan dengan Allah. Makanya kenapa sih saudara harus mengampuni? Karena itu perintah. Perintah yang harus saudara lakukan. Makanya kita harus tunduk akan setiap hukum dan perintah Tuhan. Tujuannya untuk memberkati saudara. Nah itu, makanya berkali-kali saya mengatakan buat saudara, supaya saudara ngerti artinya firman Tuhan. Kalau kita tidak ngerti artinya firman Tuhan, akan repot, akan susah, akan sulit saudara ya. Kenapa? Karena seringkali kita tidak memahami setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, saudara. Makanya saya mengatakan, coba sudah buka di dalam 1 Petrus 3. Ya. Jangan sampai saudara tidak bisa handle, jangan daging lawan daging, itu perseteruan dengan Allah, saudara. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus 3 ayat ke-9, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati itu. Kalau kamu punya loss, kamu sacrifice. Kamu betul-betul nge-blessing orang, sekalipun orang itu jahat. Kalau orang itu baik, kamu baik nggak akan dapat upah. Kalau orang itu jahat, kamu baik, kamu akan dapat upah. Itu kata firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah, karena memberkati, kau punya love itulah, hendaklah kamu memberkati. Dan karena itulah kamu dipanggil untuk apa? Memperoleh blessing. Jadi blessing itu jangan ditutup dengan kemarahan saudara. Kalau saudara marah, saudara akan repot, saudara. Kenapa? Karena itu menjadi perseteruan dengan Allah. Kalau meledak nggak bisa dikontrol, berarti kamu sudah membuka celah iblis. Iblis akan masuk, makanya iblis itu nggak punya kasih. Jadi dia mau orang itu ribut terus. Nah, dengar baik-baik nih, setiap orang yang hidupnya mau orang lain itu ribut terus karena diri saudara, hati-hatilah saudara. Kamu sudah dekat dengan pintu iblis. Iblis akan mengikat hidup kamu dan tidak akan pernah melepaskan hidup kamu. Seharusnya kita kemana itu mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Ayat berikutnya. Di Roma 8 ayat yang ke-7, sebab keinginan daging ada perseteruan dengan Allah, karena itu ia tidak takluk. Kenapa jadi perseteruan? Karena tidak takluk sama hukum Allah. Jika hidupmu terus melakukan dengan kedagian, bahwa kamu tidak tunduk akan hukum dan perintahnya. Firman itu bukan hanya dibaca, direnungkan, tapi dilakukan, Bok. Jangan hanya dilihatin, jangan dimentelengin, dilihatin begini terus dibaca. Tapi nggak ada guna kamu baca, tapi kamu tidak melakukan. Ibaratnya iman tanpa perbuatan adalah kosong, seperti tong kosong berbunyi nyaring. Makanya kalau kamu membaca firman, belajarlah untuk mengikuti hukum dan perintahnya. Supaya kita tidak berdosa. Benar nggak sih saudara? Nah, makanya kalau saudara mengerti firman ini, maka saudara sungguh bahagia sekali. Saudara masih ingat Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, jika saudara tahu apa yang harus ke saudara lakukan, di mana saudara tahu harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan ia berdosa, sin. Kenapa? Karena tidak takluk dengan hukumnya Tuhan. Ya, jelas ini saudara ya, perseteruan terjadi karena tidak punya kasih. Dari perseteruan itulah kamu tidak akan takluk kepada Allah. Kenapa? Karena kamu melanggar hukum dan perintahnya. Waktu kamu melanggar hukum dan perintahnya, dikatakan ayat berikutnya, hal ini memang apa? Tidak mungkin baginya. Terus mereka hidup dalam daging dan tidak berkenan kepada siapa? Kepada Allah, saudara. Right? Jelas nggak, saudara? Nah, kalau saudara paham ini, saudara mengetahui ini, wow, luar biasa, saudara. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-9-nya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kamu tidak hidup di dalam daging. Maka kamu tidak hidup di dalam daging, tidak seharusnya kamu marah yang meledak menyebabkan dosa.
hingga kamu tidak mendapat bagian kerajaan Allah, hingga kamu menjadi perseteruan dengan Allah, hingga kamu melanggar hukum Tuhan, berarti kamu tidak ada Roh Kudusnya dalam hidup saudara. Padahal Tuhan sudah memberikan Roh Kudus saat kamu bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa tidak lagi ada Roh Kudus dalam hidupmu? Karena kamu berseteru dengan Allah. Karena kamu melanggar hukumnya. Yes, make sense, saudara. Nah, disinilah Tuhan mengatakan, kalau kamu hidup di dalam daging, kamu tidak mungkin berkenan. Enggak mungkin berkenan, ayat 8-nya, tidak mungkin kamu berkenan kepada Allah. Karena sudah berseteru dan melanggar hukumnya, otomatis tidak berkenan. Seharusnya kamu tidak melakukan itu. Karena apa? Karena kamu sudah bertobat. Makanya bertobat itu jangan berhenti sampai pertobatan. Harusnya pertobatan dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudusnya tidak tidur. Ingat nggak murid Tuhan Yesus waktu menyeberang di danau? Terus danaunya ada ombaknya. Betul nggak? Tuhan Yesus tidur dengan murid-muridnya, mereka ketakutan dan membangunkan dia. Jangan Tuhan buat tidur seperti itu. Jangan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara untuk menjaga, untuk mengingatkan, untuk memampukan saudara melakukan. Jangan kamu buat tidur. Jangan kamu usir saudara. Kenapa? Karena kamu nggak punya love. Roh Kudus itu manis dan lembut. Kalau gaya hidup kamu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia kamu singkirkan. Nah, apa yang terjadi ayat ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, seperti Saul. Dia pikir Tuhan ada pada dia, kenyataan sudah tidak ada, karena hidupnya sudah melanggar hukum dan peraturan Tuhan. Itu ya saudara. Nah, ini kan harus diwaspadai. Ini kan harus diawasi, saudara. Makanya berkali-kali saya ngomong di Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Dari situlah kita ini paham, saudara. Kalau marah yang meledak-meledak bisa merusak pelayanan. Karena apa? Karena menjadi perseteruan dengan Allah. Otomatis mulai goyang nih pelayanannya kita. Dan yang kedua, kalau kamu hidup dengan daging ya saudara. Sudah, kalau kamu hidup dengan daging, apalagi kamu jadi musuh dengan Tuhan. Kenapa? Nah, inilah yang harus saudara katakan. Seharusnya kamu sudah milik Allah. Tetapi dengan kamu tidak punya kasih, itulah menjadi perseteruan. Dari perseteruan itulah kamu melanggar hukum dan peraturannya. Hingga akhirnya Roh Kudus sudah tidak ada lagi di dalam kehidupanmu. Kalau sudah tidak ada lagi, otomatis yang kamu lakukan hanya keinginan, kemauan, dan kehendakmu sendiri. Dan akhirnya kamu jadi musuhnya Tuhan. Ingat itu, saudara. Jangan kamu meledak-ledak, bisa merusak semua pelayananmu. Yang kedua, kita lihat nih, saudara. Mazmur 37. Ya, kita lihat Mazmur ke-30 ke 37. Mazmur ke-37 ayat yang ke-8. Mazmur ke-37 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Berhentilah marah. Tuh, berhentilah marah. Ya, disuruh berhenti marah. Kenapa, saudara? Kenapa diberhenti marah? Nah, kita sampai di sini dulu ya. Ayat yang ke-7 itu dikatakan, ayat yang ke-8 dikatakan, berhentilah marah. Dan tinggalkan panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada apa? Kejahatan. Nah, sekarang kita ngomong satu-satu nih ya. Berhentilah marah. Kenapa disuruh berhenti marah? Karena dia kan salah, karena dia begini, karena dia begitu. Waduh, dia mau merebut kedudukanku, dia mau begini, mau begitu. Saudara, saya memberitahu, berhentilah kamu seperti itu. Jangan pointing, jangan judging. Oh iya, saya dengar dari orang begini, saya gini kok. Nah, saudara buka dulu Yesaya. Nah, sebelum saya jelaskan, buka dulu seperti supaya kita ada basicnya, saudara ya. Ada basicnya. Yesaya 11 ayat yang ketiga. Yesaya 11 ayat ketiga. Nanti saya buktikan kenapa harus berhenti marah. Nah, ini basicnya dulu, saudara ya.
Ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara harus punya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan apa? Ayo, Amsal 8 ayat 13. Betul nggak? Amsal 8 ayat 13 itu apa? Aku membenci kejahatan. Tidak congkak, tidak sombong, tidak berjiwa penipu, dan tidak apa istilahnya itu tidak bersilat kata. Nah itu saudara, ya dikatakan ya kesenangannya ia takut akan Tuhan. Ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah ini saudara harus ada, ini basicnya. Makanya disuruh berhenti marah. Jangan judging, jangan dengar kata orang, jangan istilahnya itu menghakimi seenaknya. Jangan sekalipun itu salah, kan Tuhan ngomong sendiri di firman-Nya. Kamu harus waktu Petrus ngomong sama Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali 70. Berarti 400 dalam 90 dalam kesalahan yang sama. Jangan saudara berkata manusia, itu firman loh. Nggak ada. Oh saya kan manusia, mana bisa, mana mungkin. Itu banyak excuse saudara. Ingat sekali lagi, saudara mau masuk ke dalam kerajaan surga, tidak ada satu pun cacat dalam hidupmu loh. Kalau hidupmu cacat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Cacat atau tidak cacat, sempurna atau tidak sempurna, itu Tuhan yang menilai. Tetapi kalau firman sudah mengatakan begitu, terus saudara tidak melakukan, atau yang di 1 Petrus 3 ayat 9, caci maki dibalas caci maki, wah, berat untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena saudara mempunyai amarah. Amarah yang tidak udah meledak-meledak saudara. Kan gak ada gunanya. Nah pertanyaan tadi adalah kenapa saya harus berhenti marah? Itu ada di Yakobus 1. Tapi basicnya udah jelas nih ya saudara. Ya, Tuhan Yesus aja tidak menghakimi manusia dengan sekilas pandang. Betul? Dia tidak menghakimi apa menurut kata orang. Yakobus 1. Nah saudara lihat tuh. Yakobus 1 ayat ke-19. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar. Nah, banyak orang tidak mau mendengar firman. Apalagi kalau udah marah, cepet-cepetan yang ngomong, balapan yang ngomong, suaranya gede-gedean, saudara, supaya didengar. Tidak mau mendengar. Ya atau enggak? Nah, teriak-teriakan jadinya, saudara. Otot-ototan. Makanya firman Tuhan itu luar biasa. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Kita tidak. Kita cepat berkata-kata, lambat untuk mendengar. Nah makanya saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, mari kita ini sadar saudara. Mendengar itu tidak salah. Biar dia ngomong dulu, lampiaskan semua isi hatinya sampai mentok, sampai puas. Baru saudara menjelaskan duduk persoalan yang ada. Tapi itu pun harus dengan kasih. Nah, terus dikatakan. Dan juga lambat untuk apa? Untuk marah. Lambat untuk marah. Kenapa kamu lambat untuk marah? Karena seperti kata-kata kita ini kadang-kala kalau marah jangan marah, kita tambah marah saudara. Ya, terus meledak-meledak. Ingat kenapa saudara tidak boleh marah seperti itu? Ayat 20-nya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sudahlah, nggak usah ditentang. Contoh misalkan, saudara mau menikah, satu percaya Yesus, satu tidak percaya Yesus. Nah itu kejadian benar itu saudara. Nah waktu disuruh berhenti terus yang satu, ya udah nggak apa-apa, aku ikut kamu aja. Sudah apa yang terjadi? Sampai dia ngomong ke mamanya dan mamanya, benar nanti aku bawa dia dibaptis terima Tuhan Yesus. Belum tentu dia mau ikut Yesus karena kamu. Kalau nanti kamu melukai hatinya, dia akan kabur. Berbahaya, tetap ngotot. Akhirnya pendetanya pada nggak mau itu loh, saudara, mengawinkan, tapi terpaksa. Mau nggak mau, akhirnya dinikahin. Habis dinikahin, betul saudara. Sudah 6 bulan, dia bilang, ya gue ikut Tuhan hanya gini-gini aja dah, gue mau yang seperti dulu lagi. Nah dia ngomong, kalau laki-laki itu ikut aku, kalau perempuan ikut kamu, anaknya semuanya, 4-4-nya laki-laki. Makanya kita ini ingatlah saudara, jangan berpikir, hidup itu jangan berpikir dengan perasaan. Hidup itu hiduplah dengan iman.
Hiduplah di dalam kebenaran. Itu pasti benar wong namanya kebenaran. Makanya kalau saudara baca ini, saudara perhatikan karena tidak ada guna saudara marah itu. Tidak ada guna karena tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan menghimbau saudara sama saya mendengar. Lambat berkata-kata, betul enggak? Nah itu yang Tuhan mau, supaya apa? Supaya saudara itu tidak emosi, supaya saudara bisa calm down, supaya saudara bisa relax. Kalau saudara tidak emosi, calm down, relax, otomatis saudara bisa mendengar. Tetapi kalau kamu mengikuti situasi kondisi yang ada, nadanya sudah berbeda, satu do, satu do, satu do, satu lagi tiang. Wah, udah saudara habis. Setan aja kabur itu saudara. Makanya saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, ayo saudara, dengarlah baik-baik Mazmur 37 ayat 8 tadi. Berhentilah marah, inilah yang dimaksud Tuhan. Kenapa kamu harus berhenti marah? Karena kamu itu nggak bisa mendengar. Seharusnya kalau kamu bisa menguasai, kamu bisa mendengar. Nah, karena kamu tidak mendengar itu, otomatis kamu akan menimpali dengan perkataannya lagi. Jadi situ ngomong, sana ngomong, situ ngomong. Siapa yang mau mendengar? Iblis atau Tuhan juga bingung kalau dua-dua juga ngomong, saudara. Halo? Maka dari itu jangan cepat marah seperti yang saya katakan. Saudara calm down, saudara tenang, makanya sudah bisa mendengar dengan baik. Kasih kesempatanlah saudara. Kenapa keamarah saudara tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan? Amin saudara. Nah, kembali kita ke Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Nah, apa itu panas hati? Panas hati itu terjadi waktu ingat saudara kemarahannya Kain ke Habel. Panas hati. Yang satu persembahannya si Kain tidak diterima, sedangkan Habel diterima. Kan itu bukan salah Habel. Kita sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau misalkan persembahannya yang satu diterima atau enggak, kan bukan salah kita, saudara. Kenapa? Yang dipertanyakan harus disalahkan si Habel. Ya, kenapa persembahanmu segitu hanya sebagian? Sedangkan Habel itu yang terbaik sampai lemak-lemaknya dikasih ke Tuhan. Dia lebih menghargai, dia respect. Nah, yang gini-gini nggak bisa berpikir dengan jernih, saudara. Makanya terjadi amarah. Amarah itu berbahaya. Dan akhirnya kita tahu, hari Rabu saya jelaskan. Akhirnya apa? Kain membunuh Abel. Ngeri sekali, saudara. Coba saudara lihat apa yang dikatakan Efesus 4. Yuk kita lihat Efesus 4, saudara. Belajar saudara mengendalikan amarah. Apa yang dikatakan Efesus 4? Efesus 4, ayat yang ke-31, dia ngomong jelas sekali di sini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Jadi kemarahan itu sama dengan kepahitan. Kemarahan itu sama dengan kegeraman. Kemarahan itu sama dengan pertikaian. Dan sama dengan fitnah. Hendaklah dibuang. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan dipikirin terus-menerus, saudara. Makanya kita itu harus punya kasih. Firman Tuhan mengatakan kasih menutup segala sesuatu. Jadi bisa meredakan, bisa menguasai, bisa menekan, dan bisa menyelesaikan. Kalau kamu punya kasih. Kan begitu, saudara. Wow, keren banget. Harus dibuang. Makanya ayat 31, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tuh, segala kejahatan. Makanya 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi sekali lagi, demikianlah pula segala kejahatan. Itu panas hati, itu menimbulkan kejahatan. Wah, kenapa? Rupanya marah itu tadi bisa membawa kepada kejahatan. Makanya Mazmur 37 ayat 8 di bagian terakhir. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ngeri ya saudara. Ngeri dan ngeri saudara. Saudara kan lihat banyak orang marah sampai akhirnya terus apa? Membunuh. Ya, ngeri sekali saudara. Berbahaya sekali.
Akhirnya hancur keluarga, hancur pelayanannya. Bahkan menutup berkat, menghancurkan kesaksian kita. Nanti kita breakdown satu-satu, 2 lagi. Ya, saya harap bisa selesai Senin ya, supaya saudara ngerti ini loh. Kalau saudara bisa membawa kejahatan, ayatnya ada, ayo ada, buka di Roma 1. Nah, jadi semua bukan by opinion, ini ayatnya kita nyontek-nyontek aja ayat firman Tuhan saudara. Ya. Roma 1 ayat 29. Roma 1 ayat ke-29. Roma 1 ayat 29 jelas mengatakan, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan. Ingat nih, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan. Tadi amarah itu membawa kepada kejahatan, keserakahan dan kebusukan. Penuh dengan apa? Dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Ngeri banget saudara ya. Waduh, ngeri banget saudara ya. Ngeri sekali. Makanya saya mengatakan buat saudara, udahlah, janganlah kita ini berbuat jahat. Ya, makanya kenapa Tuhan selalu mengatakan harus mengasihi? Karena amarah itu akan membawa kejahatan. Karena nggak bisa dikontrol. Nanti akibatnya jadi dosa. Upah dosa itu maut. Kita tidak bisa mendapat kebahagiaan dalam kerajaan Allah. Sadar saudara, kenapa sih harus mengikuti yang jahat? Kenapa sih harus mengikuti hawa nafsu? Kenapa sih harus mengikuti pride-nya kita? Semua itu betul-betul iblis itu pencuri damai, sejahtera, sukacita. Iblis itu penipu kita, kamu dibohongi, kamu punya pride, kamu punya ini, oh kamu yang benar. Saudara, kita ini orang berdosa. Mau dosa besar kayak mau dosa kecil, pokoknya dosa is dosa, kita diampuni. Sama Tuhan Yesus berkata kepada bangsa Israel, kamu juga harus membawa orang-orang yang ada sekarang ini yang sudah ngikut waktu dia keluar dari Mesir, itu orang-orang yang ngikut sama dia, jangan kamu telantarkan, jangan kamu singkirkan, karena ingat kamu orang dulu dari juga yang ada dari Mesir, dari pembuangan, istilahnya dari budak. Tuhan pun ngingetin loh saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara, untuk apa kita menjaga gengsi kita? Kita itu dari latar belakang yang mempunyai kesalahan dan dosa, saudara. Tidak perlu kita pertahankan. Kalau kita punya kasih, itu luar biasa. Amin, saudara. Makanya kita harus belajar dan kita tahu. Jadi yang pertama, itu ada Roma 8 ayat 7-9. Dan yang kedua adalah Roma 37 ayat 8. Sudah dijelaskan semuanya. Dan yang terakhir, saudara, kita lihat di Yakobus 4. Iya. Nah, kita lihat bersama-sama di Yakobus 4. Di Yakobus 4. Ayat 1 dan 2. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa? Nah, dari manakah datangnya pertengkaran? Nah, itu saudara. Kalau emosi meledak-meledak itu datangnya dari mana? Di antara kamu bukannya datangnya dari hawa nafsu. Tuh. Kenapa saudara? Karena kayak kemarahan yang meledak-meledak itu tiba-tiba bisa terjadi. Kenapa? Karena kadangkala keinginan kita tidak dipenuhi. Ya, seringkali kan begitu, tidak dianggap, kok tidak didengar, kok ini begitu, kok ini begitu, aku sudah kok nggak dijawab, aku sudah teks tidak dijawab. Wah, semuanya ngumpul jadi satu. Karena merasa tidak dipenuhi, jadi marah. Jadi marahnya kemana, ke sini, ke sana, ke sono, dan lain sebagainya. Sama seperti hati yang tidak dipenuhi. Nah, manusia mudah meledak. Hatinya kalau nggak dipenuhi, keinginannya nggak dipenuhi, ngamuk. Gitu saudara. Kadang-kala orang tua nyuruh anaknya tidak melakukan, mungkin capek, mungkin lelah, suruh ambilin tasnya, suruh dress sebentar, anaknya udah betul-betul capek, kita meledak, keinginan kita tidak dipenuhi. Nah, ayat ini dikatakan apa? Kamu menginginkan ayat 2, tuh, bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu, mulai kesel, kurang ajar dan lain sebagainya, whatever lah saudara ya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Wow, ngeri ya. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar.
Dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu kagak berdoa. Makanya apa yang dikatakan di Yeremia 17 ayat 9, ayo saudara, kita kelarkan hari ini. Yuk. Wah, cepat sekali. Yuk, sebentar lagi kelarkan hari ini. Saya buka Alkitab ini supaya saudara ngerti, saya tidak menasihatin saudara, tapi kita diajar, ditegur, dididik oleh firman. Jadi bukan my opinion, ya. Yeremia 19 ayat. Saudara lihat sama-sama. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, ya. Hati yang membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Nah, inilah keinginan hati yang tidak terpenuhi. Jadi mudah apa? Mudah meledak karena sifat manusia itu adalah sombong, angkuh, licik, cenderung apa? Menipu diri sendiri. Ini kenapa? Hatinya licik. Makanya hati itu harus dijaga, diwaspadai, saudara. Harus disekolahin. Kok disekolahin gimana? Disekolahin itu istilah diisi dengan hal yang benar. Hal-hal yang baik. Supaya ditundukkan dengan hukum dan peraturannya Tuhan. Supaya hati itu tidak menipu diri kita sendiri, saudara. Makanya saya mengatakan manusia itu sudah punya sifat dari awalnya. Sombong, angkuh, congkak, licik, saudara. Buka Yakobus 1, yuk saudara. Nah, Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya apa? Pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu apa? Menipu diri kamu sendiri. Nah, kita itu bakal seringkali ditipu sama diri kita sendiri. Benar nggak sih? Ya, coba saudara dengar dulu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-ngamati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa. Terus bagaimana rupanya? Tetapi barang siapa meneliti hukum sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Terus ia akan berbahagia kalau kamu bisa melakukannya karena menutupi semua pelanggaran. Makanya ayat 26 dijelaskan, ditekankan, jikalau ada seorang menganggap dirinya ibadah. Ingat nih, ini anak-anak Tuhan, beribadah, datang, pekerja, pendeta, song leader, singer, siapapun itu orangnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ngomong sana sini yang jelek terus, ya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah itu. Ya, udah jelas nih ya. Maka dikatakan sia-sialah ibadah itu. Kenapa? Karena dari keinginan yang tidak terpenuhi menjadi amarah yang meledak, kadang ditambah hati yang licik dan ditambah lagi sifat manusia sombong dan congkak serta angkuh, maka dia hanya sekedar mendengar tapi nggak bisa melakukan firman. Nah, artinya kamu menipu dirimu sendiri. Wes saudara, jelas ya. Makanya saya berharap ini bisa menjadi masukan buat kita. Supaya kita ini mengerti, buat apa kita menipu diri sendiri. Saudara tidak bisa menipu diri sendiri. Nah, itulah liciknya hati. Makanya kalau saudara mengerti hari ini, oh so glad banget saudara. Betul-betul so glad. Makanya apa yang sebelum selesai ya saudara, udah jam 9 lebih. Iya, satu lagi sebelum kita selesai, Amsal 28 ayat 26. Ya. Amsal 28. Jadi saya tutup dengan Amsal 28 dan ayat 26 ini. Jelas, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tuh. Ingat baik-baik ini. Bukan saya yang ngomong, bukan nggak boleh percaya. Tapi manusia itu terbatas, saudara. Tidak semuanya benar. Ya, saya ulang nih, saudara. Ya, garis bawah itu. Amsal 28-26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Ngeri ya saudara. Makanya orang terlalu percaya dengan dirinya sendiri, saudara, hatinya sendiri. Berhati-hatilah saudara. Hati itu melicik.
Ya, kalau saudara tidak menguasainya dan tidak betul mensokolahi, saya bilang, dia menundukkan dengan firman hukum dan peraturannya, kamu akan dikuasai oleh hatimu. Berbahaya sekali, saudara. Maka hari ini, saya harap ini menjadi masukan, saudara tidak gampang marah, saudara bisa mengendalikan marah yang mereda, saudara bisa handle marahmu, dan di situ kamu banyak memenangkan banyak orang. Dan orang akan melihat perubahanmu secara luar biasa, dan kamu memancarkan terang Kristus, dan hidupmu menjadi salt and light buat orang lain. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan kita melihat siapa yang hadir hari ini, saudara. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ibu Gaby, Bu Dina, Sasa, Jack Morgan, Gary, dan Doni bersama seluruh keluarga, Tuhan berkati. Ibu Nona, Tuhan memberkati. Mira, Tuhan berkati. Ibu Isya, Pak Hengki, Tiara, Sarah, Daniel, Tiara, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Adriana, Tarika, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Helen Chong bersama suku keluarga, berkati bersama suku keluarga. Feby, Melisa, Nilvania, Osila, Tante Jin, Aldo, Eko, Pak Samdu bersama isi, Tuhan berkati bersama suku keluarga. God is so good, Marintan, Simacunda, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Mari saudara kita tundukkan kepala, takut akan Tuhan kiranya ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kemurahan-mu, terima kasih untuk pengertian, teguran, didikan Tuhan. Ajari kami ini Tuhan, supaya kami tidak tukang marah, tetapi kami mempunyai hati yang bisa yang jujur, yang takut akan Tuhan, dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, kami minta tolong berikan penguasaan diri dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengatasi situasi kondisi kami yang marah, kami bisa membalikan keadaan menjadi sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Maka dari itu kami berdoa untuk keluarga besar mereka Santa MCM, MCW, Bellingham, Sacramento, Hayward, Ontario, Lake Forest, dan yang ada di live chat di YouTube, yang bersama-sama dengan kami, yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami, dan yang klik lagi, yang bekerja, yang usaha, yang Tuhan kami minta tolong kepadamu Tuhan Yesus, supaya kami semua mengerti firman Tuhan. Mampukan kami menguasai roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran kami dengan firman, supaya ada takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami, supaya kami mempunyai kasih Kristus, dan kami bisa mengalahkan amarah kami, menjadi damai, sejahtera, sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Kami percaya Ibu ini sudah disembuhkan mata kirinya, mata kirinya sudah melihat, telinga kirinya sudah mendengar, tangan kiri, kaki kiri tidak gemetaran, bangkit berdiri dan berjalanlah Ibu ini dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Kami juga berdoa untuk Monik, teman Ibu Fania, kau lawat, kau jamah Tuhan Yesus, kiranya kasih-Mu boleh turun untuk Monik, supaya organ tubuh, ruang tubuh dalam tubuhnya, serta jaringan seluruh organnya dengan sel-sel di dalamnya dipulihkan Tuhan, dijamah, dan supaya Monik bisa bekerja seperti sedia kala lagi. Kami berdoa untuk Ariana, tarikan orang tuanya yang stroke, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Mujizat terjadi supaya bisa berjalan dengan baik dan beraktivitas dengan baik pula sempurna demi nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Predik Pak Tete, Tuhan Yesus, kami berdoa kau lawat, kau jamah Tuhan seluruh organ tubuh, luar tubuh, dalam selnya Tuhan Yesus, supaya kerongkongannya tidak dioperasi, tidak diangkat dalam nama Yesus. Mujizat juga terjadi. Kami berdoa Irencong, Tuhan kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun untuk Irencong Tuhan Yesus, kiranya kasih-Mu boleh turun, masalahnya diselesaikan, dibukakan jalan ada sukacita. Begitu juga dengan Jenny dan Jengkin dalam nama Yesus, kau pulihkan keluarga mereka ya Tuhan Yesus, dengan tali kasih-Mu dalam nama Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Andi yang kakinya bengkak, Tuhan jamah supaya dia sembuh total dan bisa bekerja dengan sempurna dengan kembali baik lagi. Dan kami juga berdoa untuk usahanya juga Tuhan Yesus, supaya income-nya terus naik setiap hari sebelah berkelimpahan, dan kau datangkan customer-customernya mempunyai restoran, dan supaya apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakannya diberkati dan berhasil. Kami juga berdoa untuk Ibu Ros, Pak Paul, dan anaknya, kiranya kasih anugerah Tuhan boleh turun atasnya, dibukakan hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dibaptis tahun ini, dan berkati usaha Daniel Rosapa Bring Tuhan Yesus, supaya kasih anugerah-Mu boleh turun atasnya, income-nya terus naik setiap harinya, customer kau datangkan bukan hanya melihat dan menanya, tetapi memborong dan membeli dan memborongnya, demi nama Tuhan Yesus, supaya setiap bulannya berkelimpahan, mencukupi semua kebutuhan, apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, diberkati menjadi keberhasilan dalam hidupnya. Begitu
itu juga kami berdoa untuk Erik dan Maria, Tuhan kasih anugerah-Mu boleh turun, berkati restorannya yang baru, income-nya terus naik, Tuhan Yesus, setiap bulannya dan setiap harinya, setiap bulannya berkelimpahan. Demi nama Tuhan Yesus, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, diberkati berhasil, dan tanah yang dijual di Bali laku dalam bulan ini, tahun ini. Demi nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Kami juga berdoa untuk Pak Harmonius yang punya tanah 2000 meter, Tuhan Yesus, di Tangerang, Tuhan lawat, Tuhan jamah pemdanya, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kiranya kasih-Mu boleh turun, supaya pemdanya dijamah Tuhan, dan bisa memproses pembelian dengan cepat dalam bulan ini, demi nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Sisi dan Caroline, Tuhan Yesus, berkati juga usahanya Tuhan, income-nya terus berkati setiap harinya, setiap bulannya berkelimpahan, dan kami juga berdoa apa yang diperbuat, apa yang dikerjakannya dibuat menjadi keberhasilan, dan tanah-tanah yang dijual kiranya bisa laku tahun ini. Kiranya kasih anugerah-Mu, juga berdoa untuk ibu dan dua anak, Tuhan Yesus, pulihkan keadaannya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, supaya tiga keluarga, dua anak satu ibu ini terjalin dengan baik. Kasih anugerah Tuhan boleh terjadi dalam kehidupannya. Tolong ya Tuhan Yesus, pulihkan hidupnya. Kami berdoa untuk DJ, Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk anaknya, Tuhan Yesus. Tuhan angkat keputusasanya, Tuhan angkat keminderannya, terus angkat ketidakkepercayaan dirinya, ganti damai secara sukacita, Roh-Mu turun atasnya, melawat menjamah anak ini, supaya anak ini mempunyai kepercayaan penuh dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan tak lupa terus kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang ada di live chat ini, Tuhan Yesus. Kami sekali Ibu Sunani Wijasuti, Pandiasati, Ibu Lina, Pak Andi bersama suku keluarganya, Ibu Nita, Grea Kaveta, Desi Kroli bersama suku keluarganya, Loita Dewi bersama suku keluarganya, Kendo Asura bersama suku keluarganya, Susan Yonata bersama suku keluarganya, Riani Setiadi bersama suku keluarganya, Ivong bersama suku keluarga, MCM bersama suku keluarga, Sinco Patimura bersama suku keluarganya, Ibu Nuko, Pak Untung dan Freya bersama suku keluarganya, Gunadi Codro Purnomo bersama suku keluarganya, Ibu Suanli bersama suku, Ibu Elizabeth Panambar Waron, Dasa juga Pak Andre bersama suku keluarganya. Kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka, Kau lawat, Kau jamah Tuhan Yesus, supaya mereka bisa menguasai amarahnya dan tidak mendatangkan dosa, tetapi mengembalikan keadaannya penuh damai secara sukacita, dan terang Kristus turun atasnya. Kami berdoa untuk Ibu Lika, Ibu Neti L bersama suku keluarganya, San FC bersama suku keluarganya, Ibu Rosli, Pak Paul dan anaknya bersama suku keluarganya, Pak King bersama Ibu Christine bersama suku keluarganya, Lili Heru, Naomi, Emma, maminya, kakaknya bersama suku keluarganya, Ibu Nuko, Pak Untung, Freya bersama suku keluarganya, dan kami juga berdoa Herman, Pak Harmonius di Canto Neri bersama suku keluarganya, Ivong bersama suku keluarganya, Helin dari bersama suku keluarga, Febri Melisa, Nevania Usila, Tante Jin Aldo Eko, Pak Samsu bersama istri bersama suku keluarganya, Ruli bersama suku keluarganya, Troy Poluan, Eva Poluan, Treven Eden bersama seluruh keluarganya, Tante An bersama seluruh keluarganya, Ika Piteres bersama seluruh keluarganya, Gaby, Jack Morgan, Sasa, Gary, dan Denny bersama seluruh keluarganya, Ibu Nona bersama seluruh keluarga. Kiranya kasih anugerah-Mu beri turun atas mereka, Kau lawat, Kau jamah hidup mereka Tuhan, supaya hidup mereka semakin hari sukacita, damai sejahtera Tuhan turun atasnya, supaya mereka bisa menghandle amarah mereka, tidak mendatangkan dosa, tetapi justru merubah keadaan itu menjadi sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami serahkan Mira bersama suku keluarganya, Ibu Isya, Pak Hengki, Tiara, Petri, Sarah, dan yang bersama suku keluarga, Adriana Tarika bersama suku keluarga, Helen Cham bersama suku keluarganya, Marintan Simajunta bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih Ariani Setiadi bersama seluruh keluarganya, Ibu Linda bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas kehidupan mereka ya Tuhan. Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya, supaya hidup mereka semakin hari semakin dipenuhi sukacita, dan hampir tidak pernah mau marah lagi, karena dia tahu marah itu mendatangkan dosa. Maka dari itu biarlah hidup mereka senantiasa dikuasai oleh kasih Kristus. Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan kami juga berdoa untuk Timur Tengah Tuhan Yesus, kiranya Timur Tengah dilawat dan dijamah oleh Tuhan, ada damai sejahtera sukacita, pertobatan, ada damai daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh negara dunia, yaitu China, India, Indonesia, Amerika, Rusia Tuhan Yesus, dan seluruh benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, dan benua Timur Tengah Tuhan, ya, di Timur Tengah Tuhan Yesus. Kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka Tuhan, pertobatkan mereka, negara-negara itu jangan keraskan hatinya, lembutkan hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami juga berdoa untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu, takut akan Tuhan, kiranya ada dari bangsa ini, dan hidupnya diberkati Tuhan, dijauhkan dari masyarakat, dijauhkan dari hal yang buruk. Dan hamba juga berdoa Tuhan Yesus, bukakan hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, supaya mereka mengakui bahwa yang mereka salibkan adalah Yesus Kristus Tuhan. Kami juga
berdoa untuk Yaman, kami berdoa untuk China, kami berdoa untuk Korea Utara, kami berdoa Irak, kami berdoa untuk Nigeria, kami berdoa untuk Sudan, kami berdoa untuk Afghanistan, Pakistan, kami berdoa untuk Libya. Kami mohon Tuhan Yesus, jangan ampuni dosa-dosanya, jangan kau tinggalkan mereka, tetapi mereka betul-betul dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, supaya bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dari Presiden, Menteri sampai yang terbawah. Begitu juga mereka yang tereksekusi di negara-negara ini Tuhan Yesus, kami minta tolong Tuhan Yesus, diberikan damai sejahtera, kekuatan, kasih karunia, anugerah, kemurahan yang daripada Tuhan, diberikan roh martir, imannya tidak terjual sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Terus kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan untuk terjadi untuk Lusti Angelina Tuhan, supaya sekolahnya diberkati Tuhan dan lulus dengan angka yang terbaik. Gunadi Condro Purnomo menjadi berkat jasmani, sehat jasmani, rohani, rohnya terus menyala-nyala. Kami juga berdoa ya Tuhan, dengan kasih karunia anugerah daripadamu, berkati juga Lori Larisandra Tuhan Yesus, sekolahnya lulus dengan angka terbaik dan bekerja dengan sukacita dan hindari dari kebocoran data perusahaannya. Begitu juga Juliana Indang, setiap pergumulannya, tekanan hidupnya, Tuhan menyatakan kuasa-Mu, ada kuasa, ada mujizat dan kelepasan, kebebasan terjadi dalam kehidupannya. Begitu juga kami berdoa untuk Yuko dan Ken, kasusnya selesai, Pak Darmawan Parkinson sembuh, Caroline Gunawan satu hati dalam keluarganya, dan jika dioperasi Gunawan Tuhan, kiranya Kau bukakan jantungnya supaya bisa dimasuk ring dan operasi yang berjalan dengan lancar. Ivana Andre Tuhan punya keturunan anak kembar tahun ini, demi nama Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu juga turun untuk seluruh pokok doa ini yang mereka panjatkan, yang mereka berikan di tutup tahun. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kasih anugerah-Mu boleh turun untuk setiap pokok doa ini. Apapun masalahnya, apapun pergumulan mereka, di dalam nama Tuhan, Tuhan selesaikan. Yang sakit dan disembuhkan, tarikan sudah dilepaskan, beban berikan jalan keluar, kekurangan finansial diberkati buat tangannya, yang kurang pekerjaan diberikan pekerjaan, yang masalah keluarga diselesaikan dalam nama Yesus. Dan kami percaya sudah selesai. Tuhan menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga menyerahkan mereka yang bekerja Tuhan, besok pagi hari itu yang bekerja, Tuhan tangannya diberkati, apa yang dilakukan berhasil, dijauhkan dari malapetaka, jauhkan dari sakit penyakit. Dan malam hari kami mau tidur Tuhan Yesus, Tuhan kiranya matikan daging dan hawa nafsu. Kami minta kuasa roh tubuh jiwa pikiran kami dengan firman-Mu, supaya kami tunduk taat setia akan Engkau, takut akan Tuhan ada dalam hidup kami, hidup kudus, hidup suci, tunduk taat setia akan firman, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan terlebih lagi kami menyerahkan seluruh keluarga besar kami, mereka center di dalam tangan-Mu, baik di Indonesia, di Amerika, baik di Live Chat, baik yang klik lagi, baik yang bersama-sama kami. Kiranya kasih anugerah-Mu yang baru pertama kali hadir, kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka, baik mereka yang bekerja, usaha, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan memberkati, dan apa yang diperbuat yang menjadi keberhasilan, jauhkan dari hal yang buruk, hal yang tidak baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2026 sampai 7 kali lipat. Sesuai 30-31, siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berat berikan jalan keluar. Kiranya kasih karunia yang kekurangan finansial diberkati buat tangannya. Kiranya kasih karunia-Mu boleh turun atas kami hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percaya kami bisa mengontrol amarah kami, tuntun kami Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami bukan hanya mengenal dan tahu, tapi menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Amin. Saudara, maju terus bersama Yesus, kita lakukan perkara besar. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye. Bila ku renungkan kasih-Mu,
begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji matamu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milikmu. Ku percaya janjimu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalanmu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untukmu.